Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syahira. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2022-433 dan mata kuliah pengantar filsafat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa harus ada hukuman mati. Baik, jadi hukuman mati itu adalah bentuk pidana yang menjatuhkan kematian kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana tertentu melalui proses hukum. Keberadaan hukuman mati didasarkan pada berbagai alasan, historis, filosofis, hukum, dan praktis. Namun, alasan-alasan tersebut juga diperdebatkan secara luas. Lalu, mengapa harus ada hukuman mati? Jadi yang pertama, untuk sebagai pembalasan yang dianggap setimpal atau teori retributif. Jadi salah satu alasan tertua adalah gagasan bahwa pelaku kejahatan yang sangat berat pantas menerima hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Contohnya, seperti pembunuhan berencana, tindakan terorisme yang menewaskan banyak orang, genosida, dan tindak pidana narkotika tertentu. Menurut pandangan ini, hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat, bukan sekedar balas dendam. Namun, para pengkritik berpendapat bahwa negara seharusnya tidak menghilangkan nyawa seseorang, meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang sangat berat. Kedua, untuk mencegah kejahatan atau efek jerah. Jadi alasan lain agar masyarakat takut melakukan kejahatan berat karena ancaman hukuman mati. Jadi, jika konsekuensinya adalah kehilangan nyawa, orang akan berpikir berkali-kali sebelum melakukan kejahatan. Namun, bukti ilmiah mengenai efek jerah hukuman mati masih diperdebatkan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan kuat bahwa hukuman mati lebih efektif dibanding hukuman penjara seumur hidup dalam menurunkan angka kejahatan. Yang ketiga, untuk melindungi masyarakat. Jadi sebagian pihak berpendapat bahwa pelaku kejahatan yang sangat berbahaya tidak boleh memiliki kesempatan melakukan kejahatan lagi. Misalnya, terorisme yang tetap mengendalikan jaringan dari dalam penjara dan pembunuhan berantai yang dianggap sangat beresiko. Jadi dalam pandangan ini, hukuman mati dipandang sebagai cara menghilangkan ancaman secara permanen. Namun di sisi lain, banyak negara berpendapat bahwa penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas juga dapat melindungi masyarakat tanpa mengakhiri nyawa terpidana. Yang keempat, untuk menegakkan ketertiban hukum. Jadi beberapa negara menganggap hukuman mati menunjukkan bahwa negara sangat serius terhadap kejahatan tertentu. Contohnya, pengkhianatan saat perang, terorisme, dan pembunuhan yang sangat berat. Jadi tujuannya adalah memperkuat wibawa hukum. Lalu selanjutnya, mengapa hukuman mati dipertahankan di sebagian negara? Jadi negara yang masih mempertahankan hukuman mati umumnya beralasan bahwa ada kejahatan yang dianggap sangat keji sehingga hukuman lain tidak memadai. Kedua, hukuman mati mencerminkan rasa keadilan sebagian masyarakat. Ketiga, hukuman ini diperlukan untuk melindungi keamanan nasional atau menghadapi kejahatan luar biasa. Dan yang terakhir adalah sistem hukum negara tersebut masih menganggap hukuman mati sah secara konstitusional. Jadi selanjutnya, bagaimana penerapan hukuman mati di berbagai negara? Jadi di dunia saat ini terdapat beberapa pendekatan, yaitu banyak negara telah menghapus hukuman mati untuk semua tindak pidana. Yang kedua, sebagian negara hanya mempertahankannya dalam keadaan luar biasa, misalnya saat perang. Ketiga, sebagian negara masih menerapkannya untuk kejahatan tertentu seperti pembunuhan berat, terorisme, atau kejahatan lain yang ditentukan oleh hukum nasional. Penerapan hukum mati sangat berbeda antar negara, baik dari segi jenis kejahatan yang dapat dikenai hukuman tersebut maupun frekuensi pelaksanaannya. Lalu bagaimana di Indonesia? Jadi di Indonesia, hukuman mati masih diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk beberapa tindak pidana tertentu, seperti beberapa bentuk pembunuhan berencana, tindak pidana terorisme tertentu, dan beberapa tindak pidana narkotika dalam kondisi yang diatur oleh undang-undang. Jadi dalam perkembangan hukum terbaru terdapat mekanisme yang memungkinkan penundaan pelaksanaan pidana mati dan dalam keadaan tertentu sesuai syarat yang ditetapkan hukum, perubahan pidana menjadi pidana lain. Hal ini menunjukkan adanya upaya memberi ruang evaluasi terhadap perilaku terpidana selama masa penundaan. Jadi kesimpulannya, alasan adanya hukuman mati berpusat pada beberapa tujuan utama, yaitu memberikan pembalasan yang dianggap setimpal, mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan menegakkan kewibawaan hukum. Di sisi lain, hukuman mati dikritik karena resiko kesalahan peradilan yang tidak dapat diperbaiki. Pertimbangan hak asasi manusia, bukti yang diperdebatkan mengenai efek jerahnya, dan hilangnya kesempatan rehabilitasi. Karena pertimbangan-pertimbangan tersebut melibatkan nilai keadilan, keamanan, hak asasi manusia, dan kebijakan pidana, perdebatan mengenai hukuman mati ini masih berlangsung
di banyak negara, dan setiap negara mengambil pendekatan yang berbeda sesuai sistem hukum, konstitusi, dan kebijakan publiknya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.